Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks negosiasi. Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran ini kamu diharapkan mampu untuk 1. Menentukan struktur teks negosiasi. 2. Menentukan jenis teks negosiasi. 3. Menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. 4. Mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks negosiasi. Dan 5. Mengidentifikasi kalimat persuasi dalam teks negosiasi. Mari kita mulai. Sebelumnya, kita mengulang sedikit tentang struktur dari teks negosiasi ya. Minggu sebelumnya, kalian sudah berlatih menentukan struktur dari teks negosiasi yang berjudul Negosiasi Warga dengan Investor. Tentunya, kalian sudah ingat apa saja struktur dari teks negosiasi kan? Seperti yang telah terlihat, unsur teks negosiasi ada 5, di antaranya orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Tujuan dari teks negosiasi sendiri adalah untuk mencapai kesepakatan bersama, yang di dalamnya terdapat kesepakatan atau kesamaan persepsi dan persetujuan. Negosiasi pun berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk mencapai kondisi yang saling menguntungkan. Kemudian, ada jenis teks negosiasi. Jenis teks negosiasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan isi ada negosiasi yang menghasilkan kesepakatan, yakni negosiasi yang terdapat dalam sebuah perjanjian sah di mata hukum, misalnya negosiasi di antara 2 perusahaan. Kedua, negosiasi yang menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi ini, negosiator akan terus berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan dengan menggabungkan pada setiap kepentingan masing-masing. Ketiga, negosiasi sebagai sarana untuk mencari penyelesaian. Dalam negosiasi ini, kedua belah pihak menghindarkan konflik yang akan timbul agar kedua belah pihak dapat bersepakat untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, negosiasi untuk mencapai tujuan praktis. Negosiasi ini bisa terjadi kapanpun, dimanapun, serta pada siapapun. Misalnya terjadi dalam hal jual beli. Yang terakhir ada negosiasi yang memprioritaskan kepentingan bersama. Negosiasi ini dapat dilakukan pada 2 negosiator atau bahkan lebih. Negosiasi yang dilakukan tanpa adanya pihak sebagai penengah, sehingga sebuah keputusan negosiasi bergantung kepada pihak yang telah melakukan negosiasi. Misalnya, negosiasi di antara wakil manajer dengan pihak investor. Jenis teks negosiasi yang kedua adalah negosiasi berdasarkan tujuan, di antaranya negosiasi korporatif dan negosiasi kompetitif. Bisa dilihat penjelasannya ya. Selanjutnya, unsur surat penawaran. Ada 9 unsur yang terdapat pada surat penawaran. Di antaranya, kop surat, yang di dalamnya terdapat nama lembaga atau instansi atau organisasi, alamat dan kontak telepon atau email, dan juga logo dari lembaga atau instansi atau organisasi yang dimiliki. Selanjutnya, ada nomor surat, lampiran, hal atau inti surat, tanggal surat, alamat penerima, salam pembuka dalam surat, tubuh surat yang berisi maksud dari surat tersebut, dan salam penutup surat. Mari kita lihat contoh surat penawaran atau surat niaga berikut. Perhatikan panah yang menunjukkan bagian-bagian dari surat penawaran atau surat niaga tersebut.
Lanjut ke kaidah kebahasaan teks negosiasi. Pertama, tentunya melibatkan dua orang atau lebih, karena negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang tentunya melibatkan setidaknya dua orang. Kemudian, adanya tawar-menawar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Selanjutnya, menggunakan bahasa lisan yang didukung dengan gerak tubuh dan ekspresi wajah yang dimaksudkan agar pihak kedua tertarik dengan apa yang ditawarkan. Kemudian, menyangkut keinginan atau hal yang belum terjadi. Maksudnya adalah kembali ke tujuan dari teks negosiasi, yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian, mengandung konflik atau pertentangan atau perselisihan dengan maksud untuk diselesaikan. Dan berakhir dengan sepakat atau tidak sepakat. Selanjutnya, kalimat persuasi dalam teks negosiasi. Kalimat persuasi merupakan kalimat yang digunakan untuk meyakinkan, mengajak, merayu, atau bahkan membujuk seseorang agar mau atau berkeinginan untuk melakukan perbuatan atau aktivitas yang disampaikan penulis. Dalam kalimat persuasi, terdapat makna perintah yang tersirat atau tidak bersifat memaksa. Itulah mengapa kalimat persuasi sangat berkaitan dengan teks negosiasi. Adapun ciri dari kalimat persuasi adalah 1. Bersifat ajakan. 2. Biasanya digunakan dalam bahasa promosi, iklan, dan slogan. 3. Sering menggunakan kata-kata persuasi seperti ayo, marilah, dan lainnya. 4. Menggunakan tanda seru. 5. Ditulis semenarik mungkin, bahkan diberi rima agar menarik perhatian. Dan ini beberapa contoh dari kalimat persuasi. Sekarang, cobalah untuk mengerjakan latihan yang telah disediakan ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.